Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Sahdun Sa'ad Al-Aziz. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nomor NIM saya 214 110 102 155. Di sini saya akan memberikan contoh tentang public speaking, yaitu dengan memberikan informasi tentang sebuah berita, contohnya tentang film KKN di Desa Penari yang sedang banyak dibicarakan orang-orang sekarang ini. 6 fakta terbaru film KKN di Desa Penari yang ditonton oleh 4,6 juta penonton. KKN di Desa Penari adalah salah satu film bergenre horor yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini sudah tayang di bioskop sejak tanggal 30 April 2022 lalu. Sejak penayangannya, film ini selalu menjadi sorotan warganet karena diangkat dari sebuah cerita horor yang viral pada tahun 2019 di Twitter. Sebelum itu, penggarapan film KKN di Desa Penari ini sempat tertunda lantaran pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia. Meskipun mengalami penundaan, film ini sukses dinanti-nanti lantaran membuat banyak orang yang merasa penasaran. Secara singkat, film tersebut menceritakan tentang beberapa orang mahasiswa yang harus melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu desa yang mempunyai banyak aturan sampai mengalami kisah mistis. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan fakta dari film KKN di Desa Penari yang disadur dari berbagai sumber. Yang pertama, berangkat dari kisah nyata. Seperti yang kita ketahui bahwa film KKN di Desa Penari adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata beberapa tahun lalu yang disebarkan lewat akun Twitter dengan nama Simple Man. Pernah menuliskan 2 thread cerita KKN di Desa Penari. Ia mengunggah dalam 2 versi berbeda, yaitu versi Widya dan versi Nur yang diunggah tahun 2019. Mulanya akun ini tidak menceritakan tentang kisah tersebut, tapi akhirnya ia mempublikasikan kisah tersebut lantaran banyak pelajaran yang dapat diambil sesaat setelah diunggah. Tweet tersebut langsung dibanjiri oleh warganet di Twitter. Bahkan tidak jarang dari mereka yang turut membagikan kisah mistis yang dialami di desa tersebut. Fakta yang kedua, penulis dan nama asli desa masih jadi misteri. Sejak keviralan petas tentang KKN di Desa Penari tahun 2019 lalu, sosok penulis yang menyebut dirinya sebagai Simple Man terlihat masih misterius. Bahkan hingga detik ini belum ada yang mengetahui sosok asli dari sang penulis tersebut. Selain itu, nama desa yang dimunculkan dalam cerita yang juga masih menjadi teka-teki lantaran sang penulis masih merahasiakannya. Ketika itu, Simple Man hanya menuliskan nama tempat kejadian ke dalam bentuk inisial B. Dan sampai saat ini, akun tersebut masih rajin mengunggah berbagai kisah horor yang dialaminya untuk dibaca oleh warganet di Twitter. Fakta yang ketiga dari film KKN ini adalah sempat tertunda. Sejatinya, film KKN di Desa Penari sudah rampung sejak tahun 2019 dan dijadwalkan akan tayang pada tahun 2020. Tapi kasus COVID-19 yang terus melonjak membuat perilisan film ini tertunda berkali-kali sampai tertunda selama 2 tahun lamanya. Sejak awal tahun 2022, film ini sudah dijadwalkan akan tayang pada bulan Februari, tapi akhirnya ditunda kembali lantaran PPKM dan kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Setelah itu, film horor KKN di Desa Penari akhirnya berhasil ditayangkan pada 30 April 2022. Kemudian fakta yang keempat, biaya produksi sampai miliaran. Produser KKN di Desa Penari, Manoj Punjabi, pernah mengatakan bahwa proses penggarapan film ini memakai biaya yang sangat besar, yakni menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Dana ini belum termasuk biaya tambahan yang harus dikeluarkan setelah produksi. Selain faktor dana yang sangat besar, Manoj Punjabi juga mengatakan bahwa proses pembuatan film KKN di Desa Penari mengalami banyak sekali tantangan.
Salah satunya adalah musim hujan, yaitu pada bulan November dan Desember, yang membuat set di hutan sempat lengser. Kemudian fakta yang terakhir diikuti oleh 14 mahasiswa. Film di KKN di Desa Penari diikuti oleh 14 orang mahasiswa, tapi bila melihat di dalam film hanya berfokus pada 6 orang mahasiswa saja, yaitu Widya, Nur, Ayu, Wahyu, dan Bima dan Anton. Karena keenam orang ini saling terikat satu sama lain. Sementara itu, penonton film yang diproduksi oleh MD Pictures ini mengatakan bahwa para aktor tersebut tepat dalam memerankan setiap karakternya. Kemudian fakta yang terakhir, yang keenam, tembus sampai 4,6 juta penonton. Prestasi demi prestasi terus diperoleh film KKN di Desa Penari yang sudah tayang sejak tanggal 30 April 2022. Memasuki hari ke-13 penayangan, film yang digarap oleh Awi Suryadi ini sudah menyentuh angka 4,6 juta penonton. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.